Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa qurrabati wa ali baiti ajmain wa ila musannifatil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i talamidana wa muridina wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fid darin. Amin ya rabbal alamin. Waruwiyah dan diriwayatkan an Ali bin Abi Thalibin dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Radhiya semoga memberikan ridho siapa Allah anhu atas sahabat Ali bin Abi Thalib. Qala sudah berkata siapa sahabat Ali. Lil murai itu bagi orang yang pamer, yang riya, suka pamer ya. Arba'atu alamatin, adapun ada 4 alamat atau ciri-ciri. Ini menurut sahabat Ali loh ya. Oh, jangan pula atau Pak Muin, jangan Pak Jenis ya. Ini kata sahabat Ali. Saya cuma bacakan sama nerangkan. Pagi ada yang terjadi di Pak Jenis katanya atau Pak Muin gitu. Saya cuma bacakan sama nerangkan dari sahabat Ali. Beliau berkata, ciri-cirinya orang riya, orang pamer itu ada 4. Yang pertama, yuksalu, males. Siapa man atau orang yang pamer tadi, idakana ketika ada siapa man, ada itu wahdahu, diri sendirinya man. Kalau dewean, ya kan, adzan yo males, sholat yo males, ke masjid yo males, ngaji yo males. Ngapa udah ke masjid Bang Edi? Males, berarti kawannya. Itu termasuk tandanya orang yang riya. Aduh kawannya, enggak ada kawannya berangkat Bang Edi. Nah, itu begitu ya. Bang Edi adzan, enggak ada kawannya kok. Wah, nanti termasuk alamat ini Bang ya. Jangan gitu. Ada kawannya, enggak ada kawannya berangkat. Wadan gitu. Termasuk riya Pak Janis ya. Jangan lagi ya. Ya Pak Razak ya. Ada kawannya enggak ada kawannya adzan pokoknya ya. Ada kawannya enggak ada kawannya ngaji ke masjid ya kan. Ada yang nampak ataupun enggak puasa, nah, gitu maksudnya. Nah kalau enggak ada kawannya kok males-malesan, nah berarti ada ciri-ciri di diri kita termasuk pamer, nah, gitu maksudnya gitu. Atau riya tadi gitu ya itu. Ini kata sahabat Ali loh Pak Janis. Pakai atau saya pula ya kan. Itu yang pertama. Kan ada 4 tadi ya. Yang kedua, wayung satu dan semangat. Terengginas semangat ya. Siapa man idakana, ketika ada siapa man ada itu ma'an nasi beserta para manusia. Kalau ada kawannya, ada yang nengok, wah harus pokoknya kayak dia yang paling hebat pokoknya. Nah itu seperti itu. Nah itu termasuk nanti diri kita. Kalau kok ada ciri-ciri ini termasuk kita termasuk orang yang pamer, riya, nah, itu gitu. Kalau nggak ada orang males-malesan, kalau nggak ada kawannya, kalau pas ada kawannya atau orang banyak semangat. Nah, itu. Biasanya kan Pak Janis kan gitu ya. Wah, kenapa nggak berangkat Pak Janis? Enggak kawannya aja. Nah, termasuk nanti riya itu. Menurut sahabat Ali. Yang nomor 3 wayazidu dan bertambah fil amali di dalam amalnya ida usna ketika dipuji siapa alaihiman. Ketika dipuji, wah amalnya jadi semangat. Wah hebat nian Pak Janis kok. Iya po, iya. Wah tambah cepat katanya. Nah, dipuji ya. Ketika dipuji
bahasane tahu Pak Daru digunggung, disanjung, nah, gitu. Pak Janis lah memang yang paling ganteng tuh. Wah. Rajinian Pak Janis kok kan. Wah, terus sobek celananya. Enggak muat. Itu begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Baunya naik pokoknya. Qala al-mu'allif. Nah, itu begitu. Itu kata sahabat Ali loh Pak Janis ya. Pakai kata saya pula. Masa perumpamaannya tuh begitu. Qala al-mu'allif. Yang terakhir yang nomor 4, wayang kusu dan berkurang apa amalnya idadama ketika dicaci atau dicela siapa bihi man. Kalau dicaci apalah Pak jenis adan macam tuh, nah, terus udah berangkat lagi nggak mau lagi, nah itu bahaya itu ya. Merajuk bahasanya ya. Nah, ibu hati. Nah, itu jangan ya. Mas Nur suara jelek adan barang. Kok usah adan apa? Nah, itu kok terus Mas Nur nggak adan lagi. Wah, itu termasuk muroi. Termasuk orang yang pamer. Ya terus wae. Diarani gilomik nggak urus. Wah, aku dulu dia tahu begitu terus Mas Nur gitu. Kalau terserah gitu. Penting kan kita ndak. Kakek Mas Nur dikata baru nak mulai mau adan giat dikata mulai gilomik tuh, nah, terus berhenti pula macet ya kan. Nah, itu termasuk golongan, nanti kita digolongkan termasuk golongan orang yang ria itu gitu. Yo kalau bisa jangan latihan gitu ini kan. Alamatnya yaitu 4. Kalau nggak ada orang nggak semangat yang pertama. Yang kedua kalau orang banyak dia semangat. Yang ketiga kalau dipuji pokoknya mumbul, nah kan gitu. Nah, kalau dicaci atau dikendori dia tidak merajuk atau istilahnya itu menjadi kendor, mengurangi amalnya. Itu ciri-ciri orang yang ria gitu. Kalau orang banyak hadir, kalau datang orang nggak hadir, nah, itu seperti itu, nggak semangat katanya. Beda Bang Edi ya kan, ngaji satu orang yang ngaji, 2 orang yang ngaji, datang kawannya ya kan ngaji. Sama Mbah Yanto itu ya kan itu. Lalu tinggi makamnya itu. Kalau udah disemangati ya nak nyerah kok Pak. Dikira idak apa dulu tuh. Lalu nak nyerah dia kan itu. Jangan Bang Edi. Asal dinampak sama Allah kita betul-betul ikhlas, ya insya Allah dikasih barokah. Barokah itu apa sih? Ziyadatul khair ba'dal khair. Tambahnya kebaikan setelah kebaikan kita yang ada, bertambah baik. Itu namanya barokah. Warawa dan waruwiyah dan diriwayatkan an Syakik bin Ibrahim dari Syakik bin Ibrahim Az-Zahidi yang ahli zuhud. Anahu sesungguhnya Syakik itu kola sudah berkata siapa Syakik. Husnul amali adapun gedongnya amal, maksudnya itu menjaga amal, benteng, penjagaan amal atau bentengnya amal, itu salah satu asya ada 3 perkara. Bentengnya amal kita itu 3 ini yang harus kita kerjakan ketika beramal. Ini dipegang baik-baik supaya kita terjaga dari riya, terjaga dari tidak ikhlas. Yang pertama, awaluha adapun yang pertama itu ayyaro jika mengetahui, melihat, mengetahui, merasa anal amala sesungguhnya amal yang kita kerjakan itu minallahi ta'ala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yang harus kita kerjakan, kita teliti bahwa kita mampu sholat itu adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Enggak semuanya dikasih anugerah sama Allah bisa sujud, enggak semuanya dikasih anugerah sama Allah bisa sholat, enggak semuanya dikasih anugerah oleh Allah bisa
sedekah. Tidak semuanya dikasih anugerah kekuatan sama Allah bisa puasa. Tuh ya. Ingat bahwa itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak mungkin mampu. Berat. Ibadah itu berat. Supaya apa? Kalau tahu bahwa itu anugerah dari Allah, liyak suruh supaya memecah bihi dengan bahwa kita mengetahui amal itu anugerah dari Allah, memecah al-ujba kepada ujub, supaya enggak heran dengan amalnya sendiri. Wah, aku kok mampu ngaji terus ya, padahal baru berapa bulan lah atau berapa tahun lah, padahal sebelumnya ya sama saja kan gitu. Wah, aku kok bisa jamaah terus ya. Nah, padahal entah baru berapa hari atau berapa minggu atau berapa bulan atau berapa tahun, padahal sebelumnya ya sama saja gitu. Wah, aku kok iso sedekah terus ya. Nah, padahal selain itu anugerah harta yang diberikan, nikmat yang diberikan Allah, juga mungkin ya baru itulah. Pak Janis bisa sholat malam. Ya ingat bahwa itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya nggak heran dengan dirinya sendiri. Baru bisa sholat malam seminggu ya kan. Kita. Aku kok bisa sholat malam begini ya. Nengok orang lain yang tadi tidur istrinya orang kok kayak bangkai ngorak-ngorok. Padahal seminggu sebelumnya ya sama kan gitu. Baru bisa seminggu heran gitu. Supaya nggak begitu, harus ingat bahwa itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wasani, dan adapun yang kedua, ayuridu, jika menginginkan siapa orang tersebut yang beramal bihi dengan amalnya, berharap menginginkan ridhollahi kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Liyaksura, supaya memecah bihi dengan mengharap ridhonya Allah, al-hawa kepada hawa nafsunya. Ridho. Nah, diucapkan terus, ya kan itu. Ridho itu apa sih? Rela, puas. Nah, kira-kira Allah nengok kita ngomong loh, entah basing wae entah tidak mulut kita itu, kira-kira Allah rela apa enggak? Mulut yang Allah berikan tuh kita gunakan macam itu, kira-kira Allah rela apa enggak? Nah, yang Allah rela kira-kira untuk apa baik? Nah, itu ridho itu begitu. Tangan kita. Nah, itu kalau kita buat ini itu, nah, kira-kira pandangan kita Allah tuh ridho apa enggak? Pikiran kita, hati kita, langkah kaki kita, perbuatan kita. Kalau Allah nengok begitu tuh, kira-kira rela apa enggak? Nah, gitu loh ya. Ridho itu Allah tuh rela apa enggak? Puas apa enggak nengok kita tadi? Itu disebut ridho. Bayangin sendiri diri kita. Nah, kalau kita ngomong gini, ini kira-kira Allah rela apa enggak? Puas apa enggak? Nah, itu namanya ridho. Nah, itu namanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jangan nanti Pak Janis ngomong ridho. Nyatanya nyolong masih terus. Ngeslot Pak Janis masih terus. Yo, itu macam mana kok nyari ridho kok masih begitu? Kira-kira Allah ridho pada begitu tuh. Nah, kan gitu gambarannya. Itu begitu. Nah, sama itu dengan istri tadi, istrinya senang ponda kalau Pak Janis kawin lagi. Nah, mau kan ridho ponda dia itu, ya begitulah gambarannya itu. Wasalisu, dan adapun yang ketiga, caranya supaya kita bisa menjaga amal kita, yang ketiga ayabtagi, jika menginginkan atau mencari siapa man sawabal amali, kepada pahalanya amal atau balasan amalnya, yang balas amalnya itu minallahi, dari Allah Subhanahu wa taala. Lattomai, bukan karena tomak ingin dipuji manusia, walariyai, dan bukan supaya ditengok oleh manusia. Ini rumusnya 3 ya. Yang pertama yaitu ingat, kita mampu berbuat amal tadi yang baik tadi itu karena anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita beramal tadi
ingin ridhonya Allah, supaya ditengok Allah tuh Allah puas, Allah rela nengok kita berbuat atau beramal. Yang ketiga, supaya menginginkan pahala itu cuma dari Allah, bukan supaya diopai sama manusia atau supaya tidak ditengok oleh manusia. Wa bihadhil asya'i, maka dengan tiga hal ini yakhlisu, maka bisa bersih apa al-amalu amal. Fa amma qauluhu, adapun dawuhnya Allah Subhanahu wa taala, yura annal amala minallah taala. Oh, dawuhnya musonef ya. Ayyara, jika kau melihat siapa man yang beramal, annal amala, sesungguhnya amal itu minallahi taala, dari Allah Subhanahu wa taala, yakni artinya ya'lamu, mengetahui siapa orang yang beramal, annallaha, sesungguhnya Allah annallaha taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu huwallazi, yaitu zat. Oh, what? Apa tulisannya? Wa dawil wallazi wafaqa. Huwallazi, wa adapun Allah itu alladzi zat, wafaqa, yang mencocoki atau memberi pertolongan, lidzalikal amali, kepada demikian amal. Kita harus tahu bahwa kita mampu beramal seperti itu karena pertolongannya dan anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Li'anahu, karena sesungguhnya orang yang berpikir begitu, itu ida alima, ketika mengetahui anallah taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu huwa ya Allah alladzi, yaitu zat, wafaqahu, yang memberi pertolongan kepadanya, fa innahu, maka sesungguhnya orang yang beramal tadi, yang mengetahui bahwa amalnya itu anugerah dari Allah, itu yastagilu, akan menyibukkan dirinya bisyukri, dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, syukur kemarin sudah saya terangkan, syukur itu adalah menggunakan apa yang diberikan Allah sesuai dengan keinginan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut syukur. Hakikatnya syukur bahwa yang kita dapatkan itu ada yang memberi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya langsung ingat yang memberi. Nah, itu ya. Taubahnya kalau kemarin dicontohkan Pak Janis lagi pacaran, dikasih bunga dari jalan padahal baunya ndak enak, ya kan? Itu seneng gue karena langsung ingat yang memberi, yaitu joknya tadi. Bahasa sini apa, jok ya? Wah, itu katanya. Walal mu'alif rahimahullah. Nah, itu seperti itu. Langsung ingat yang memberi. Walayu jabu, dan tidak heran bi amalihi, dengan amalnya. Wa amma qauluhu, dan adapun dawuhnya Kiai Musonef, yuridu, menginginkan bihi, dengan amal, ridhollahi ta'ala, kepada ridhonya Allah Ta'ala, yakni artinya yang dulu melihat, mengangan-angan, fi dzalikal amali, di dalam demikian amal. Fa in kana, maka jika ada apa al-amalu, amal itu lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala, wa fihi, dan itu di dalam amal yang karena Allah Ta'ala, ridhohu, adapun ada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu, maka sesungguhnya man itu ya'maluhu, mengamalkan amalnya. Oh, ya maluhu. Fa innahu, maka sesungguhnya Allah itu ya'maluhu, yang menggerakkan orang tersebut untuk bisa beramal. Wa in alima, dan jika mengetahui siapa man, anahu, sesungguhnya man itu laisa lillahi, bukan karena Allah, anahu, sesungguhnya amal itu laisa lillahi, bukan karena Allah, fihi, di dalam amalnya, fi, yang itu di dalam amal ridon, adapun ridhonya Allah, fala ya'maluhu, maka tidak mengamalkan siapa manhu, kepada amalnya. Kalau kira-kira Allah tuh kok benci dengan amal itu, karena dia tahu Allah tuh ridho apa enggak tadi, kan kalau nak berbuat yang dilarang Allah, kan dia menjadi terjaga supaya tidak mengerjakan. Kalau tahu oh Allah ridho mengerjakan, maka amal itu dikerjakannya. Kalau tahu ini larangannya Allah, pasti Allah nanti nggak ridho, maka ditinggalkannya.
supaya apa? Likai layakuna, supaya ada siapa ada itu amilan beramal bihawa nafsihi dengan hawa nafsunya, supaya tidak haddun nafsi, mementingkan diri sendiri. Li'annallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu qala sudah berfirman, siapa Allah, innan nafsala ammaratam bisu, innan nafsa, sesungguhnya nafsu itulah ammarotan, tentu akan pasti akan memerintahkan apa nafsu, bisui, kepada perbuatan yang jelek. Kemarin diingat nafsu ada 4. Nafsu uluhiyah, sesuatu yang baik. Yang kedua nafsu syaitoni-nia, yang memerintahkan kejelek itu syaitonia. Nafsu bahimiyah, subuiyah, atau hewan buas, berarti yang ingin menang sendiri, ingin berkuasa, ingin jadi ini jadi itu namanya subuiyah atau hewan buas. Yang terakhir namanya nafsu bahimiyah, nafsu yang golongan hewan ternak, ingin makan enak, ingin numpak enak, ingin enak pokoknya. Nah itu namanya bahimiyah atau hewan ternak. Kita pasti nafsu apa? Kan tahu nanti, wah makan kok gini gak enak, berarti kita lagi nafsu bahimiyah. Ngotot-ototan yel-yelan biasanya Mas Nur nggih. Berarti subuh ya cara Mas Nur singo. Lalu alif rahimahullah. Yakni maksudnya takmuru, memerintahkan apa nafsu, bisui, dengan sesuatu yang jelek. Wa bihawaha, dan dengan hawa nafsunya, wabi hawaha, dan dengan hawa nafsunya, nafsu yang jelek tadi. Wa amma qauluhu, dan adapun dawuhnya Kiai Musonaf ayam bagi jika mencari atau menginginkan siapa orang yang beramal sawabal amali, kepada pahala amalnya, menginginkan minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan beramal supaya ingin ditengok orang, gitu ya. Walaupun kemarin kalau dalam apa ya, dalam kitab Nashihul Ibad, beramal ingin dunia boleh, termasuk ikhlas loh ya. Yang tidak boleh ini supaya ditengok manusia, itu yang tidak boleh. Tapi kalau ingin mendapatkan dunia supaya diluaskan oleh Allah, itu boleh. Contoh sholat duha, kan amal akhirat. Tapi ingin meminta dunia, itu boleh. Tapi kalau Pak Rozak sholat duha supaya ditengok Pak Janis, itu yang tidak boleh. Itu loh ya. Beramal ingin dunia boleh, tapi beramal ingin ditengok makhluk tidak boleh. Itu gitu ya. Oh nggak apa-apa Pak Topik ya. Apa Pak Topik jadi Pak Imam? Supaya jadi dapat insentif. Nggak apa-apa. Halal ya. Nah kalau Pak Topik kata aku nyari akhirat, nah rupanya udah dikerja-kerjoi, malah subhat itu, nggak tentu halal dan haramnya. Di umpomo nak dianggap gaji, nak dianggap bayaran, dari apanya wong sergap, dia tidak, malah haram, malah subhat. Itu begitu Pak Topik ya. Nah, tapi kalau ingin dunia, amal akhirat kok niat ingin dunia, malah boleh. Contoh sholat duha, contoh Pak Topik doa selamat loh, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki, menjaluk rezeki gitu. Tidak boleh bagaimana? Amal akhirat boleh, niat untuk dunia, niat kerja boleh, halal Pak Topik ya. Bahkan termasuk ikhlas yang terakhir kemarin ya, ikhlas kemarin ada 3 itu ya. Yang tidak boleh amal akhirat niat ditengok oleh makhluk atau manusia lah, itu yang tidak boleh gitu ya. Nah itu boleh gitu loh ya. Ya itu qala al-mu'allif rahimahullah. Wa amma qauluhu yang bagi an sawaba min ta'ala, yang bagi yakni
ya malu beramal siapa man kholison bersih liwajhillah ta'ala karena ingin pahala atau anugerah baik akhirat maupun dunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yubali dan tidak peduli siapa man min maqalatin nasi dari ucapan para manusia. Nak dikata, wah Mas Nur kok sekarang ke masjid, pantas hujan deras, nah terserah itu. Nggak peduli dengan omongan manusia. Yang penting kita beramal yang baik, mencari ridhonya Allah, mencari anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu gitu. Kama seperti keterangan ruwiyah yang diriwayatkan an ba'dil hukamai anahu qala yang bagi lil amili ayakhudal adaba fi amalihi min man ro'a donama. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin.